Ada banyak fasilitas yang ditawarkan oleh operator bis agar bisa memanjakan para penumpangnya saat melakukan perjalanan bersama bis mereka. Dengan semua fasilitas ini tentu juga diharapkan bisa memikat lebih banyak konsumen lagi untuk bisa bepergian menggunakan bis. Belum lagi kian kemari fasilitas yang diberikan juga semakin lengkap dan semakin baik lagi. Mulai dari SATS premium bersuspensi udara, bodi premium dengan beragam tipe dan dimensi, kursi yang semakin lebar dan nyaman, fitur hiburan yang kini bisa dinikmati secara individual, hingga fasilitas standar lain seperti toilet dan juga smoking room alias ruangan merokok. Saat ini sepertinya hanya bis saja transportasi darat yang masih memberikan fasilitas ruangan merokok pada kabinnya. Karena kereta api sendiri sudah sangat melarang penumpangnya merokok selama di perjalanan hingga tidak disediakan ruangan khusus untuk merokok di gerbongnya. Namun sayang fasilitas satu ini kian kemari semakin terkucilkan karena ukurannya yang semakin sempit. Lalu kira-kira mengapa demikian? Mari kita bahas di video kali ini ya. Kendaraan bis memang bisa dibilang menjadi transportasi yang masih toleransi bagi para perokok. Bisa terlihat dari masih banyaknya bis ekonomi non-AC yang penumpangnya bisa merokok dengan bebas sepanjang perjalanan. Bagi bis yang memiliki fasilitas pendingin udara juga masih tetap ada yang memberikan fasilitas ruangan merokok tambahan. Jadi bagi penumpang yang mulutnya sudah terasa asam saat di perjalanan bisa masuk ke ruangan terpisah ini dan penumpang lain juga tetap tidak akan terganggu dengan asap rokoknya. Smoking area ini juga sekarang sudah banyak tersedia di bis kelas ekonomi hingga bis eksekutif juga. Dan biasanya terpasang di bagian paling belakang dari kabin bis tersebut. Bis kelas ekonomi sendiri kebanyakan memanfaatkan barisan kursi paling belakangnya dengan memasang sekat selebar kabin bodinya dan di dalamnya biasanya terdapat 6 kursi penumpang. Sementara bis kelas non-ekonomi mulai dari patas hingga super eksekutif rata-rata menggunakan ruangan yang bersebelahan dengan fasilitas toilet pada bis tersebut. Ada yang letaknya di kabin paling belakang, namun ada juga yang berada di tengah memanfaatkan ruangan tangga dari pintu tengahnya. Fasilitas yang diberikan di dalam ruangan merokok ini juga terbilang masih lengkap dan nyaman bagi yang menggunakannya. Mulai dari kursi yang serupa dengan di ruangan penumpang. Lalu ada juga asbak kecil yang terpasang di dindingnya. Ada blower atau kaca yang bisa dibuka untuk mengeluarkan asap rokoknya. Hingga louvre AC yang masih ada di dalam sini sehingga penumpang yang merokok tidak kegerahan. Tentu dengan semua fasilitas ini membuat semua penumpang betah untuk naik kendaraan umum seperti bis ini saat bepergian jarak jauh. Tapi nampaknya fasilitas smoking room ini kian kemari semakin terkucilkan dan terkesan seadanya saja. Karena banyak bis-bis keluaran terbaru yang tetap memberikan ruangan merokok ini namun dengan ukuran ruangan yang sangat sempit. Jika biasanya diberikan ruangan tersendiri di bagian kabin paling belakang, kini tidak sedikit yang hanya mengandalkan area tangga pintu tengah atau belakang saja.
Jadi yang diberi sekat sebagai ruangan merokoknya adalah area tangga, pintu, dan biasanya menyambung juga dengan toiletnya. Karena biasanya tangga pintu ini ditutup dan pintunya juga tidak dipergunakan sebagai akses keluar masuk. Oleh karena itu area ini dimanfaatkan sebagai ruangan merokok saja oleh beberapa operator bis. Ada juga bis bersasis triple axle dan menggunakan pintu tengah, maka smoking areanya juga ikut berada di tengah kabin menyesuaikan dengan letak tangga dan toiletnya. Selain itu ada juga operator yang mengandalkan sekat yang memisahkan area pengemudi dengan area penumpangnya. Sehingga ruangan merokoknya menjadi satu dengan ruangan kru yang ada di depan sini juga. Jika dulu smoking area menggunakan kursi yang nyaman layaknya yang ada di ruangan penumpang, maka sekarang sudah jarang operator yang memberikan hal serupa di smoking areanya. Kini kebanyakan hanya menggunakan kursi lipat seperti milik kernet. Dan bahkan ada juga yang tidak memberikan kursi sama sekali karena penumpang bisa memanfaatkan anak tangga sebagai tempat duduknya. Memang ada banyak baiknya juga kalau ruangan merokok dibuat seminim mungkin. Mulai dari ruangan kabin penumpang yang jadi semakin luas, dan di sisi lain juga bisa menekan keinginan merokok bagi para penumpangnya sehingga bisa sedikit berdampak terhadap gaya hidup yang lebih sehat. Selain itu, fasilitas smoking room di dalam transportasi massal juga sebenarnya sudah dianggap melanggar peraturan. Karena ada Undang-Undang Pasal 115 Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan jika angkutan umum adalah kawasan tanpa rokok. Dan di dalam aturan ini melarang keras adanya smoking room yang memfasilitasi para perokok. Hal ini jugalah yang membuat PT KAI melarang penumpangnya merokok di dalam gerbong selama di perjalanan. Tapi jika menurut kalian sendiri bagaimana? Kira-kira masih penting tidakkah fasilitas smoking room atau ruangan merokok di dalam kabin bis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.